Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan nama saya Alfiandri Muhammad Satoy Alfiandri. Di sini saya ingin mempresentasikan untuk UTS Manajemen Sumber Daya Manusia. Nah, kedua, oke, di sini saya ingin eh, meneliti dan menjelaskan tentang pengolahan sistem upah yang dimana dari tugas UTS tersebut. Oke, ini adalah isi dari presentasi saya hari ini. Di sini bisa dilihat ada pengelolaan upah dan sebagainya, patuhan regulasi, sampai rekomendasi untuk perbaikan. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Memahami sistem upah karyawan. Sistem upah sebagai metode sistem upah adalah metode yang digunakan untuk menentukan kompensasi karyawan berdasarkan kontribusi mereka. Penerapan sistem ini yaitu penerapan berperan penting dalam kesejahteraan pekerjaan dan produktivitas organisasi. Komponen pentingnya itu dari sistem ini mencakup keadilan, transparansi, kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Terus juga di sini adalah menarik talenta yang memahami sistem upah yang efektif membantu organisasi dalam menarik dan mempertahankan talenta. Oke, praktik pengelolaan upah modern yaitu satu adalah praktik pengelolaan upah, analisis praktik pengelolaan upah yang diterapkan dari organisasi, struktur dan skala upah mencakup struktur dan skala upah yang digunakan dalam organisasi. Ketiga ada penetapan upah. Upah ditentukan berdasarkan kinerja, pengalaman, dan jenis pekerjaan. Keempat ada teknologi otomatis, penggunaan teknologi untuk otomatis penghitungan gaji dan manajemen payroll. Kelima, efektivitas sistem upah, menilai efektivitas sistem dalam upah meningkatkan motivasi karyawan. Benchmarking sistem upah, perbandingan sistem upah, aspeknya perbandingan sistem upah, detailnya adalah sistem upah organisasi dibandingkan dengan standar industri yang relevan, kelebihan dan kekurangannya dan identifikasi kelebihan atau kekurangan dalam struktur pengupahan yang diterapkan. Analisis data pasar untuk memastikan daya saing dalam pewarnaan upah. Terus rekomendasi untuk penyelesaian berdasarkan hasil benchmarking. Seperti itu. Selanjutnya, kepuasan karyawan dan upah. Nah, deskripsinya dan penelitiannya adalah kepuasan karyawan terhadap sistem upah yang berlaku, transparansi pengupahan, hubungan antara transparansi dan pengupahan dan kepuasan kerja. Dampak sistem upah adalah dampak sistem upah yang terhadap retensi karyawan dan moral organisasi. Sarannya adalah saran untuk meningkatkan komunikasi tentang kebijakan upah dan tunjangan. Tentang pengelolaan upah, diskriminasi upah, masalah yang berkaitan dengan ketidakadilan dalam penetapan upah bagi karyawan berdasarkan gender, ras, atau faktor lain. Jadi, eh, apa namanya, sangat mendiskriminasikan sekali kalau misalkan membeda-bedakan dari gender, ras, atau mungkin faktor-faktor yang lain seperti itu. Kepatuhan regulasinya, kesulitan dalam memastikan bahwa sistem pengupahan sesuai dengan hukum ketenagakerjaan yang berlaku. Terus ada biaya pengupahan versus daya saing tentang dalam penjaga keseimbangan antara pengeluaran untuk upah dan kemampuan bersaing di pasar. Langkah-langkah dapat diambil organisasi untuk mengatasi tantangan-tantangan di atas. Oke. Di sini ada tren manajemen. Di sini ada tren masa depan dalam manajemen upah. Prediksi perubahan sistem pengupahan. Di masa depan sistem pengupahan akan menjadi perubahan signifikan yang dipicu oleh berbagai faktor termasuk teknologi dan kebijakan baru. Pengaruh teknologi dan otomatis akan memainkan peran penting dalam pengelolaan upah, memungkinkan proses yang lebih efisien dan mengurangi kemungkinan kesalahan. Harapan karyawan dan fleksibilitas. Karyawan di masa depan cenderung mengharapkan fleksibilitas dan transparansi lebih dalam sistem pengupahan sebagai respon terhadap pengubahan gaya hidup dan prioritas kerja. Rekomendasi untuk adaptasi. Perusahaan perlu mengembangkan strategi untuk beradaptasi dengan tren ini, memastikan bahwa sistem pengupahan mereka tetap relevan dan memenuhi kebutuhan karyawan. Rekomendasi perbaikan pengelolaan upah. Satu adalah strategi untuk sistem upah. Usulkan strategi yang jelas untuk meningkatkan pengelolaan sistem upah agar lebih efektif dan efisien.
Kebijakan upah transparan dan adil. Terapkan kebijakan memastikan bahwa proses penetapan upah dilakukan secara transparan dan adil bagi semua karyawan. Ketiga, penggunaan teknologi untuk efisiensi. Memanfaatkan teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam penghitungan gaji serta pengelolaan data upah. Keempat, evaluasi rutin sistem upah. Lakukan evaluasi berkala dan ambil umpan balik dari karyawan untuk memastikan sistem upah tetap relevan. Sekian dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.